Setelah saya masuk dunia kerjaan, nyari-nyari lamaran, ternyata dunia kerjaan nuntut kita untuk berpengalaman. Beberapa kali melamar ke pabrik-pabrik gitu kan, jarang ada yang mau manggil, soalnya dari latar belakang pendidikan salah satunya. Dari program Didaya ini, saya jadi tahu gimana caranya kita tetap tinggal di rumah, tapi kita juga menghasilkan. Salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan minimal pendidikannya itu SMA, jadi sangat sulit. Beberapa kali melamar ke pabrik-pabrik gitu kan, jadi jarang ada yang mau manggil, soalnya dari latar belakang pendidikan salah satunya. Terkecuali mungkin ada keterampilan lah, salah satu keterampilan yang memang perusahaannya itu membutuhkan. Setiap hari para pencari kerja melangkah dengan harapan. Di balik lembar berkas, tersimpan kecemasan dan mimpi akan masa depan yang lebih baik. Setiap tahun, ribuan lulusan baru memasuki pasar kerja, namun tidak semua memiliki akses, keterampilan, dan kesiapan yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Keterbatasan literasi digital, informasi, dan kesempatan belajar membuat banyak anak muda terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Namun, semangat kerja dan hidup layak tak pernah padam. Bagi mereka, satu kesempatan bisa mengubah segalanya. Tentunya sangat sedih sekali ya, kecewa juga iya. Mungkin emang karena dari latar belakang pendidikan juga berpengaruh. Sedikit sih minder, karena ya memang kebanyakan zaman sekarang tuh yang melamar bekerja tuh pendidikannya tuh SMA gitu. Sedangkan saya kan SMP gitu, jadi minder juga. Setelah saya masuk dunia kerjaan, nyari-nyari lamaran, ternyata dunia kerjaan nuntut kita untuk berpengalaman. Tapi kita kan ya masih belum ada pengalaman, gimana cari pengalamannya ya kan. Awalnya sih ngerasa gagal sih, karena ekspektasi waktu masuk kuliah kan lulus tuh udah dapat kerjaan tetap, tapi nyatanya sekarang masih nyari. Ya tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya jalannya di freelance itu ada karirnya, ya kita nggak ada yang tahu kan masa depan kayak gimana. Program Digdaya atau Literasi Digital Pemuda Berkarya merupakan inisiatif Asosiasi PPSW didukung Boeing Crop melalui The Asia Foundation. Program Digdaya dilaksanakan di 5 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan NTB. Sasaran program adalah anak muda usia 18-35 tahun, khususnya bagi yang belum bekerja, terdampak PHK atau pensiun dini. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2023 sampai 2025. Secara program, Digdaya 1, 2, dan 3 memiliki pola yang sama, yaitu edukasi melalui TOT Trainer Desa, pelatihan bagi penerima manfaat, serta pendampingan. Setelah saya mengikuti pelatihan Digdaya itu banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Seperti saya bisa mengenal aplikasi pembuat CV, aplikasi Siap Kerja, dan juga aplikasi Jobstreet. Setelah saya tahu aplikasi Jobstreet, saya jadi membuka aplikasi tersebut dan melihat-lihat PT mana atau perusahaan mana yang sedang membutuhkan pekerjaan gitu. Digdaya 1 berfokus pada penguatan kapasitas dasar meliputi pemahaman gender, manajemen keuangan, pembuatan email dan dokumen, penyusunan CV, akses portal kerja, serta pelamaran dan wawancara cara online. Digdaya 2 menambahkan keterampilan menjadi host live,
dan admin online shop seiring meningkatnya aktivitas belanja online. Yang baru bergabung, selamat bergabung sama Sia. Jangan lupa di follow aku sambil dibantu juga tap-tap layarnya dulu. Gimana caranya walaupun saya diam di rumah tapi saya menghasilkan gitu. Nah kebetulan juga di kampung kan ada program yang Digdaya itu. Jadi kita juga diarahin kan kayak gimana, kayak gini. Jadi yang awalnya nggak tahu tuh, jadi kan nambah wawasan. Terus juga dari public speaking jadi lebih berani, yang biasanya kaku jadi lebih lancar gitu. Selanjutnya, Digdaya 3 menyesuaikan perkembangan teknologi dengan menambahkan modul peluang afiliasi e-commerce, kerja freelance berbasis platform, serta pemanfaatan AI untuk pembuatan CV, pengembangan kapasitas, melamar kerja, dan latihan wawancara. Kalau dulu kan membuat lamaran itu kan biasanya ditulis pakai tangan ya. Kalau sekarang setelah saya mengenal aplikasi pembuat CV, bisa melalui online ya. Jadi si CV itu nggak usah pakai tulis tangan lagi gitu perubahannya. Sebenarnya materi-materinya cukup menunjang saya buat nyari kerja gitu. Soalnya saya sebelumnya nggak tahu materi kayak wawancara.ai, terus kayak bikin CV secara cepat gitu-gitu. Yang paling berasa sih bikin CV sih awalnya. Karena saya belum tahu nih gambaran CV itu yang bagus kayak gimana. Dari program Digdaya ini saya jadi tahu gimana caranya kita tetap tinggal di rumah tapi kita juga menghasilkan. Selama 3 tahun, program ini telah memperkuat kapasitas sebanyak 5.071 anak muda, diantaranya 3.620 perempuan yang kini bekerja di berbagai sektor, seperti manufaktur, pendidikan, kesehatan, layanan, administrasi, desain kreatif, hingga berkarir di luar negeri. Jujur program Digdaya sangat berdampak buat saya, apalagi bakal menunjang karir saya di dunia kerja gitu. Saya jadi lebih tahu kalau misalnya peluang kerja tuh banyak setelah mengikuti program Digdaya. Kalau dulu sih saya dapat pekerjaan biasanya dari relasi doang. Setelah ikut program Digdaya, pintu-pintu rezeki tuh banyak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan, jangan hanya mengandalkan dari relasi atau teman-teman atau calo. Coba lakukan melamar pekerjaan melalui aplikasi Jobstreet seperti yang saya lakukan.